Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat kan? Bu Listri selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, bergembira, dan bersemangat. Oh ya, hari ini kita sudah sampai di tema berapa ya? Oh, tema 4 yang berjudul Globalisasi, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kegiatan ini kita mulai, kita berdoa yuk kepada Allah supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kita mendapat manfaat dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sebelum dimulai, siapkan dulu alat tulisnya, buku, kemudian buku temanya, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Lalu kamu cari tempat yang nyaman agar kamu bisa belajar dengan enak. Catat semua hal yang penting pada video ini, jadi ketika kamu nanti mengerjakan soal tidak perlu membuka atau memutar ulang video ini. Sudah siap anak-anak? Oke, kita mulai. Anak-anak, di subtema 2 yang berjudul globalisasi dan manfaatnya, pada pembelajaran 3 ini fokus pembelajaran kita pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kedua IPA, PJOK. Tapi karena PJOK ada gurunya sendiri yang mengajar, sehingga untuk mata pelajaran PJOK ini di video ini Bu Listri tidak bahas. Nah, sekarang kita membaca dulu yuk apa kata Dayu tentang subtema 2 pembelajaran 3 ini. Pencaksilat adalah warisan budaya Nusantara yang telah mendunia. Globalisasi telah membawa manfaat sehingga pencaksilat sebagai ilmu bela diri tradisional Indonesia dapat dikenal di mancanegara. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA, KD-nya 3.6, memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Dan KD 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Tujuan ingin kita peroleh setelah belajar IPA yaitu siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri dan siswa mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Anak-anak, apa yang ingin kita ketahui tentang pelajaran hari ini? Apalagi tentang mata pelajaran IPA. Nah, sebelumnya kita membaca dulu apa pesan Siti tentang energi listrik. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbarui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Anak-anak, setelah ini Bu Listri akan menampilkan gambar yang bisa kamu lihat pada bukumu halaman 70. Nah, di situ bisa kamu lihat. Ini adalah gambar sebuah rumah dengan beberapa kamarnya, di mana setiap kamar hampir keseluruhannya menggunakan energi listrik. Amati dulu gambar itu, kemudian kamu teliti ruangan mana yang tidak menggunakan listrik. Apakah ada yang tidak menggunakan energi listrik sama sekali? Ya, benar. Hampir ke semua ruangan di gambar itu memakai energi listrik, terutama untuk lampu. Coba bayangkan jika lampu yang mereka pakai bukan lampu LED. Apa jadinya iuran listrik yang harus dibayar karena listrik yang mereka pakai tidak hemat energi. Belum lagi ditambahi dengan alat elektronik yang lainnya seperti televisi, radio, dan komputer, lalu hardware, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Bu Listri beri kesempatan beberapa detik saja
untuk mengamati. Setelah itu kita ke pembelajaran selanjutnya. Setelah mengamati gambar yang tadi Bu Listri tampilkan, di halaman 70 itu juga ada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan gambar. Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama ya pertanyaan yang ada di situ. Pertanyaan pertama berbunyi, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Bu Listri mencoba menjawab, yaitu listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik. Pertanyaan yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Nah, sekarang kamu harus melihat lagi di gambar yang tadi, mana ruangan yang paling boros listrik. Di sini Bu Listri mencoba menjawab, yaitu ruangan yang boros listrik adalah ruang keluarga karena ada radio, TV, kipas angin, dan lampu yang menyala. Pertanyaan yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, ini berarti kita harus ketika kita berada di sekolah, harus bagaimana ketika kita ada di sekolah? Sikap boros listrik di sekolah menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah karena sekolahnya harus membayar lebih mahal kalau kita tidak mau hemat listrik. Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Bu Listri mencoba menjawab di sini, yaitu kita perlu menerapkan sikap hemat listrik karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bu Listri mencoba menjawab, yaitu contoh sikap saya untuk menghemat listrik adalah dengan mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya saja, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Ini pertanyaannya sudah Bu Listri jawab, tapi kalian boleh menjawab dengan jawabanmu sendiri, asalkan sesuai dengan gambar, karena pertanyaan ini meminta jawaban berdasarkan gambar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, KD yang kita pelajari yaitu 3.2 yang berbunyi menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan yang ingin kita peroleh setelah belajar bahasa Indonesia yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Dan yang kedua, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematik. Anak-anakku, sekarang kita sudah sampai di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di situ, di bukumu maksudnya, tidak ada teks eksplanasi yang harus kalian baca. Mestinya Bu Yulistri yang membacakan teks eksplanasi itu. Tapi karena supaya tidak terlalu membingungkan, kalian diizinkan oleh Bu Yulistri untuk ikut membaca teks eksplanasi yang Bu Yulistri sajikan. Kalau tidak ikut membaca, mendengarkan saja juga nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kamu mengisi diagram peta pikiran tentang eksplanasi itu, kalian bisa mengerjakan. Itu poinnya pokoknya ya. Nah, sekarang yang mau ikut membaca bersama Bu Yulistri boleh. Hanya mendengarkan saja juga tidak apa-apa. Judul teks eksplanasi itu yang akan dibaca yaitu judulnya Mengapa Harus Hemat Listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan,
pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakan secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi yang sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Mungkin lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat listrik. Nah, Nana, setelah membaca teks eksplanasi tadi, sekarang mari kita mengisi informasi penting di paragraf tadi pada diagram peta pikiran ini. Seperti biasanya, teks eksplanasi itu ada 3 hal yang harus kita jabarkan, yaitu tentang topik masalah, deret penjelas, dan simpulan dan pesan dari pribadi penulis. Nah, karena di sini ada 4 paragraf, berarti nanti deret penjelasnya ada 2. Sekarang kita mulai saja dari paragraf pertama. Topik masalahnya. Apa topik masalah pada bacaan teks eksplanasi tadi? Yaitu, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Apa deret penjelasnya? Pada paragraf kedua, deret penjelasnya yaitu pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu, musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan. Mencairnya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Nah, sekarang pada deret penjelas paragraf ketiga, yaitu berisi salah satu cara untuk menghindari pemanasan global, yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya, memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Di akhir paragraf, yaitu paragraf keempat, kita akan mendapatkan kesimpulan dan pesan pribadi penulis. Apa isinya? Yaitu dengan melakukan hal itu, maksudnya menghemat energi, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, selanjutnya di sini ada Dayu yang menunjukkan poster tentang hemat energi. Nah, sebelum kita ke dalam kegiatan pembuatan poster, sekarang kita baca dulu apa pesan Dayu. Ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Membuat poster. Apa yang harus kita lakukan ketika akan membuat poster?
Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. 1. Terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. 2. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. 3. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. 4. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 5. Poster harus jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Kreasikan poster kamu dengan semenarik mungkin. Kampanyekan poster kamu ke setiap kelas. Kemudian pasang poster tersebut di tempat-tempat strategi di sekeliling sekolah. Tapi anak-anak, karena kita tidak boleh berada di lingkungan sekolah pada masa pandemi ini, maka posternya nanti setelah jadi disimpan aja dulu. Tapi kegiatan membuat poster ini tidak diberikan Bu Yulistri pada saat ini, tidak, tapi nanti saja akan Bu Yulistri beritahu lebih lanjut. Sekarang yang harus kamu lakukan yaitu mencari dulu gambar-gambar poster apa yang cocok untuk kamu buat, kamu gambar, lalu kamu tunjukkan ke Bu Yulistri untuk segera dinilai. Yang jelas posternya harus tentang hemat energi, terutama hemat energi listrik. Ya, itu tentang pembuatan poster. Jadi sekarang cari-cari aja dulu lah di internet, ya, di Google atau di gambar-gambar, di koran, majalah, di mana saja tentang poster hemat energi listrik. Anak-anakku, dengan berakhirnya materi pelajaran tadi, maka berakhir pula pelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.